malam minggu kelas Batita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, Tuhan Allah kita berkuasa atas kehidupan kita. Dia sudah merencanakan yang terbaik buat kita, mulai dari kita masih kecil. Kita nyanyikan pujian ya. Allah berkuasa atas semua. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga dapat mengalami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom anak-anak. Pada pagi hari ini Losemiske mau bercerita tentang Musa. Musa sudah dipersiapkan oleh Tuhan sejak dia masih bayi untuk melakukan satu pekerjaan yang besar. Itu rencana Tuhan buat Musa. Kita baca yuk ceritanya dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai Keluaran pasal 2 ayat yang ke-10. Losemiske akan bercerita untuk kalian.
Nah, anak-anak tentu masih ingat bagaimana Yakub dan keturunannya hidup tinggal di Mesir. Pada waktu di Mesir, keturunan Yakub bertambah banyak, berkali-kali lipat, sehingga jumlah penduduk di Israel lebih banyak daripada jumlah penduduk Mesir. Dalam keadaan seperti itu, ada raja baru yang tidak mengenal siapa itu Yusuf. Raja baru ini tidak suka bangsa Israel jumlahnya terlalu banyak. Dia khawatir suatu saat bangsa Israel akan menjadi musuh bangsa Mesir. Oleh karena itu anak-anak, dia mencari cara bagaimana caranya supaya bangsa Israel ini berkurang. Cara yang pertama yang dia kerjakan adalah dia memaksa seluruh bangsa Israel untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti membuat batu bata, membuat tanah liat, dan membuat gedung-gedung yang lain, bangunan-bangunan yang lain yang diinginkan oleh Raja Firaun saat itu. Mereka disuruh bekerja dengan sangat menderita. Tetapi walaupun begitu anak-anak, bangsa Israel tetap bertambah banyak. Raja baru ini masih khawatir, tapi dia tidak hilang akal. Dia punya cara yang kedua. Dia panggil bidan-bidan. Bidan ini adalah orang Ibrani atau orang Israel. Raja Firaun yang baru ini memerintahkan kepada dua orang bidan ini, bernama Sifra dan Pua, yang mengatakan begini, nanti kalau ada ibu-ibu Ibrani atau ibu-ibu bangsa Israel yang melahirkan, dan kalau anaknya itu laki-laki, kalian harus membunuhnya. Kalau perempuan boleh hidup. Tetapi karena kedua bidan ini takut akan Tuhan, mereka tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun yang baru. Jadi mereka tetap menolong persalinan semua bayi-bayi bangsa Israel. Pada akhirnya jumlah bangsa Israel makin bertambah banyak lagi. Tapi rupanya anak-anak, raja baru ini tetap punya cara bagaimana caranya supaya menghabisi bangsa Israel. Cara yang ketiga adalah dia memerintahkan supaya setiap bayi-bayi Ibrani atau bayi-bayi Israel yang laki-laki sudah dilahirkan harus dibuang di Sungai Nil. Sekali lagi, kalau perempuan boleh hidup, kalau laki-laki dibuang di Sungai Nil. Nah anak-anak, dalam situasi yang sangat berbahaya ini justru lahirlah seorang anak laki-laki dalam keluarga Lewi. Nah pada waktu sang istri melahirkan, dan rupanya yang dilahirkan adalah seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Tentunya sang ibu tidak ingin membunuhnya atau membuang bayi itu ke Sungai Nil. Makanya sang ibu berusaha menyembunyikan bayinya di rumahnya selama 3 bulan. Tetapi karena sang bayi semakin besar, tentunya dia tidak dapat lagi disembunyikan. Tangisannya semakin keras, suaranya juga semakin keras. Oleh karena itu, sang ibu mencari cara bagaimana ya menyelamatkan anaknya. Kemudian sang ibu mengambil sebuah keranjang, dilapisi oleh ter dan gala-gala. Bahan ini membuat keranjang itu anti air, airnya nggak masuk ke dalam keranjang. Kemudian sang ibu meletakkan bayinya di dalam keranjang dan meletakkan bayinya itu di Sungai Nil, di tepi Sungai Nil. Wah, mungkin anak-anak berpikir ya, kejam sekali ibunya meletakkan bayinya di Sungai Nil. Tapi sebenarnya tidak begitu. Justru di Sungai Nil itu menjadi tempat yang paling aman, yang tidak dikira oleh para prajurit Mesir pada waktu itu. Maka ibu itu menyembunyikan bayinya di Sungai Nil. Dan anak-anak tahu, rupanya sang kakak perempuan yaitu Miriam mengikuti adiknya. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi dengan adiknya. Tak lama kemudian anak-anak, putri Raja Firaun datang untuk mandi di Sungai Nil bersama dengan para dayang-dayangnya. Pada waktu dia melihat ada sebuah keranjang, dia minta kepada pelayan-pelayannya untuk mengambilnya. Dan ketika waktu dia sudah membukanya, rupanya ada seorang bayi yang sangat tampan. Dia mengatakan begini, ini pasti bayi orang Ibrani.
atau bayi orang Israel. Nah, pada waktu dia melihat bayi itu, sangatlah dia mengasihi bayi itu. Dia berbelas kasihan dengan bayi itu. Kemudian sang kakak yang melihat dari jauh cepat-cepat menghampiri putri Raja Firaun, dan dia bertanya kepada putri Raja Firaun, "Putri, haruskah aku memanggil seorang ibu penyusu untuk menyusukan bayi ini untukmu?" Ya, lalu sang putri menjawab, "Baiklah, cepat panggil." Kakak itu sangat senang dan dia segera memanggil ibunya. Ketika ibunya sudah bertemu dengan putri Firaun, putrinya berkata kepada sang ibu itu, "Ibu, susuilah anak ini untukku. Aku akan memberikan upah. Nanti kalau sudah besar aku akan mengambilnya." Wah, anak-anak, betapa senangnya sang ibu. Dia mendapat kesempatan untuk menyusui dan membesarkan anaknya. Akhirnya, bayi itu dibawa oleh ibunya, disusui oleh ibunya, dan dididik sampai ia besar. Kemudian dikembalikan kepada putri Raja Firaun. Dalam kerajaan Firaun, sang bayi ini pun dididik dengan sangat baik, sehingga dia nantinya menjadi orang yang hebat. Nah, siapakah bayi ini? Sang putri memberi nama bayi ini Musa. Kenapa? Karena ia telah diangkat dari air. Anak-anak, Tuhan Allah merencanakan suatu rancangan yang sangat istimewa untuk bayi Musa. Tuhan merencanakan nanti kalau Musa sudah besar, dia akan menjadi pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Untuk itu, Tuhan menyelamatkan Musa dari kematian. Bahkan Tuhan membawa Musa ke kerajaan Firaun. Di sana Musa dibesarkan dengan sangat istimewa, sehingga dia siap untuk menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar. Nah, apa rencana Tuhan buat kita? Pasti ada. Tuhan merencanakan dan merancangkan kita semua menjadi pemimpin-pemimpin bagi dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan mempersiapkan kita sejak hari ini, sejak kita masih kecil. Kadang-kadang persiapan Tuhan terasa enak, tapi bisa jadi terasa tidak menyenangkan. Sama seperti Musa, dia harus dibuang, dia harus terpisah dari orang tua. Tetapi anak-anak harus yakin bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara kita, supaya kita besok-besok besar sampai kepada rencana yang Tuhan inginkan. Jadi jangan khawatir ya. Kalau hari ini anak-anak disuruh belajar, belajar. Kalau anak-anak hari ini disuruh berusaha, berusaha. Kalau anak-anak hari ini disuruh untuk membersihkan rumah, latihan bersihkan rumah. Supaya apa? Besok besar kita terlatih menjadi seorang pemimpin. Itu yang Tuhan rencanakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami senantiasa percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kami, supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan yang besar yang Engkau rencanakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita membawa persembahan kita sambil menyanyikan pujian He is able. He's able, he's able. I know he's able. I know my Lord is able to carry me through. He's able, he's able. I know he's able. I know my Lord is able to carry me through. He heals the broken-hearted and set the captives free. He made the lame to walk again and caused the blind to see. Oh yes, he's able, he's able. I know he's able. I know my Lord
Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami bawa kepadamu. Itu semua karena berkat yang daripadamu. Biarlah kami kembalikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk Lose Hartines yang berulang tahun pada tanggal 9 yang lalu. Kiranya Engkau memberikan Lose Hartines kekuatan dan kesehatan dan kesetiaan di dalam melayani. Kami juga berdoa untuk masing-masing kami, anak-anak kelas Batita, bahkan semua orang tua dan ama kami. Kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. God